DPRD minta Pemkab Maluku Tengah segera realisasikan Karlutu sebagai negeri adat. Komisi 1 DPRD Maluku Tengah meminta Bupati Maluku Tengah Tuasi Kalabua agar segera merealisasikan status negeri administratif Karlutu, Kecamatan Seram Utara Barat sebagai negeri adat. Hal ini disampaikan sejumlah anggota Komisi 1 DPRD Maluku Tengah menyikapi permasalahan status adat negeri Karlutu yang hingga saat ini belum terrealisasi. Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah Ardolo Flailosa dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 1 dengan pemerintah daerah dan pemerintah negeri Karlutu menyatakan secara yuridis semua persyaratan menjadikan Karlutu sebagai negeri adat telah terpenuhi karena telah mendapat rekomendasi dari negeri Hurale. Bahkan persoalan batas wilayah antara Karlutu dan negeri Paa telah disepakati. Oleh karena itu, dirinya berharap Pemda Maluku Tengah segera menaikkan status desa administratif yang selama ini disandang oleh Karlutu, dinaikkan statusnya sebagai negeri adat. Ini perda terkait Karlutu ini sudah dibahas, sudah ada. Kenapa mau bilang tim pengkajian? Kenapa mau bilang terkait dengan masalah negeri ini harus apa? Semua sudah clear. Bahkan sampai kita turun di Paa dengan Karlutu dipimpin oleh Pak Aziz Sangkala pada saat itu, Pak Presiden juga mewakili satu. Itu juga deal terakhir dengan Paa itu clear. Tapal batas clear. Kita bahas waktu itu di kantor camat di Pasanea. Rehenskap Seram Utara itu ada 3, Rehenskap manusia, Horale dan Atea. Yang disampaikan itu betul. Horale sudah melepaskan, Horale punya rekomendasi untuk Karlutu Mekar. Yang jadi masalah sekarang, pemerintah daerah pun data-data itu di mana? Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Tengah Muhammad Nur Nukuhehe juga mendesak agar Karlutu maupun beberapa negeri lainnya segera direalisasikan statusnya sebagai negeri adat sesuai perda yang telah ditetapkan. Menurutnya, persoalan negeri Karlutu sudah cukup lama dibahas. Olehnya itu, dirinya meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah agar menindaklanjuti hal tersebut agar tidak berdampak bagi jalannya roda pemerintahan di negeri tersebut. Dulunya sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa itu sudah ada peraturan bupati yang dikeluarkan untuk menjadikan negeri Karlutu sebagai negeri administratif. Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu disesuaikan sehingga berubah statusnya dari negeri administratif menjadi negeri persiapan administratif. Seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Lalu kemudian kita juga merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk membentuk tim kajian untuk mengkaji administrasi tersebut untuk kemudian mengembalikan statusnya, apakah itu mau dikembalikan sebagai negeri adat atau mau tetap dengan negeri administratif. Sementara itu, sendiri negeri Karlutu Semi Pati Sinai mengatakan upaya untuk mendapatkan legalitas status dari negeri administratif menjadi negeri adat sudah dikantongi, bahkan telah lahir perda yang mengatur Karlutu yang sebelumnya sebagai negeri persiapan administratif kemudian menjadi negeri administratif menuju ke negeri adat telah dipenuhi. Oleh karena itu, dirinya berharap agar persoalan negeri Karlutu segera dapat diselesaikan mengingat hal ini telah berlangsung sejak tahun 2007 lalu. Kita minta agar momen ini menjadi momen yang terakhir karena persoalan negeri Kartukara ini sudah berkali-kali kami sampaikan dan jujur saya bahwa kami sudah tidak sanggup lagi, kami sudah jenuh. Sehingga momen di saat ini kami mengharap sehingga Pak Bupati lewat OPD yang terkait dengan bersama dengan pemerintah dengan legislatif untuk kalau bisa perda terkait dengan penetapan negeri Kartukara sebagai negeri adat itu segera dilaksanakan. Permasalahan sudah berapa lama? Ya, persoalan ini kan kalau mau dihitung dari 2007 Pak sampai dengan 2012 ini sudah cukup lama, dari tahun 2007 sampai dengan 2018. Sehingga harapan kami momen ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Seperti diketahui, perjuangan masyarakat Maluku untuk menghidupkan kembali tatanan adat beserta kelembagaan adat yang pernah ada dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan suatu perjuangan yang sesungguhnya terpendam ketika berkuasanya pemerintah Orde Baru. Baru setelah penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, masyarakat Maluku melakukan suatu gerakan bersama untuk menegakkan eksistensi identitas masyarakat Maluku sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat yang harus diakui oleh negara Republik Indonesia.